Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Pagi ini kita dapat bertemu kembali masih dalam saluran kajian Islam ilmiah, dan pagi ini kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan bab yang baru ya, setelah kita bahas tentang anak dan sosial kemasyarakatan. Kita lanjutkan, ini sebenarnya masih berkaitan dengan hubungan sosial seorang anak kepada lingkungannya. Ini ada tanggung jawab moral setiap muslim, yaitu berdakwah. Bab yang selanjutnya adalah persiapkan anak untuk berdakwah. Karena setiap muslim itu sebenarnya adalah dai, juru dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menurut kapasitas kemampuan yang mereka miliki. Berbeda-beda tanggung jawabnya menurut kemampuan yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala telah mengajak kita semua untuk berdakwah kepada agamanya, khususnya ya seorang muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini adalah perintah umum ya. Ud'u, ajaklah, berdakwahlah kepada jalan Rabbmu, yaitu kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sabili rabbik, yaitu Islam, kepada agama Allah ini bil hikmah, dengan cara yang hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Ini seruan umum dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka setiap muslim itu memiliki tanggung jawab dakwah menurut kemampuan mereka masing-masing. Walaupun itu sekedar mengajak manusia ya kepada agama ini. Tidak dakwah dalam menjelaskan perincian agama, ya tentunya itu berbeda-beda menurut kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk berdakwah kepada agamanya dengan cara yang hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Ada dua cara dakwah. Dakwah bil lisan, itulah yang kita katakan ajak seru manusia, dan dakwah bil hal, yaitu dengan tingkah laku, akhlak, ya, perilaku kita, adab kita, yaitu dengan perbuatan kita, dengan contoh dan teladan. Itu juga dakwah. Maka muslim apalagi hari ini menjadi sorotan, ya, apapun yang mereka lakukan itu bisa menjadi sebuah dakwah, ya, bisa bernuansa dakwah. Nah, ketika kita berakhlak mulia, itu hakikatnya kita berdakwah, ya, kita memperkenalkan akhlak Islam kepada manusia. Secara tidak langsung mereka bisa mengenal satu sisi dari dinul Islam, yaitu akhlak mulia. Ya, ini dakwah bil hal, dan demikianlah luasnya dimensi dakwah itu. Ya, termasuk dakwah bil mal, yaitu dengan harta benda selain dengan jiwa raga. Demikian pula Nabi SAW bersabda, "Balligh anni walau ayah, balligh anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, yaitu walaupun yang kamu ilmui itu cuma satu ayat. Maksudnya ini adalah satu kiasan ya kinayah, yaitu walaupun yang kamu ketahui itu cuma sedikit, tapi yang sedikit yang kamu ketahui tentang agama Allah ini, sampaikan itu kepada manusia.
Walaupun sekedar mengajak manusia untuk mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kamu akan beruntung. Ya, dan demikian setiap muslim harus memiliki ya kesadaran ya bahwa dia punya kewajiban untuk berdakwah kepada manusia dengan kemampuan apapun yang mereka miliki, yang Allah berikan kepada mereka. Nah, di sini tentunya anak-anak kita, generasi penerus umat Islam, itu harus kita latih ya secara fisik dan mental sejak mereka kecil untuk berani berdakwah di jalan Allah. Ya, mengikuti ataupun menuruti kemampuan yang mereka miliki atau bakat yang mereka miliki. Setiap orang bisa berdakwah di bidangnya, ya tentunya. Apalagi hari ini ya, peluang untuk berdakwah kepada jalan Allah itu terbuka lebar. Ya, sekarang zamannya mungkin medsos, orang bisa berdakwah lewat medsos, ya, atau lewat profesi, ya, atau sekarang banyak ya kita lihat peluang-peluang dakwah yang bisa kita lakukan untuk menyebarkan ya kebenaran ke tengah-tengah manusia. Ya, baik itu dakwah ya bil lisan maupun bil hal. Dan tentunya ini dakwah ini merupakan salah satu bentuk an-nasihah, ad-dinun nasihah. Din itu, agama itu adalah nasihat. Dan salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya adalah nasihat, ya. Ya al-haqqul muslimi 'alal muslim sittun, ya. Ya, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya adalah idza stansahahu fansahlahu. Jika saudara kita itu minta nasihat, meminta bimbingan, maka bimbinglah dia, nasihatilah dia. Ya, nah ini juga merupakan bentuk dakwah. Dan ini merupakan ya kita katakan mengasah juga kepekaan perasaan seorang anak terhadap lingkungan. Dia harus peduli dengan lingkungan sekitar. Ya, ada hal-hal yang perlu dia perbaiki ya, dan salah satu bentuk dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga merupakan bentuk dakwah. Dan persiapan ini ya, tentunya kita katakan dengan tarbiyah dan taklim, pendidikan dan pengajaran, ya, dan juga memberikan contoh kepada anak tersebut untuk ya berani mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika anak mengoreksi kesalahan kita, ya, ataupun mengajak kita kepada satu kebaikan, itu jangan dikerdilkan mentalnya. Ya, dengan mengatakan hush kamu anak kecil misalnya begitu ya. Nah, tidak. Ya, itu adalah satu kita katakan kesadarannya ya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, minimal dia lakukan itu di tengah-tengah keluarganya dulu. Mungkin kepada ayah ibunya atau kepada sesama saudaranya. Ya, nah demikian. Sehingga dia berani untuk menyampaikan kebenaran dan berani untuk mencegah kemungkaran. Ya, nah demikian. Dan ini juga merupakan benteng bagi dirinya untuk terhindar dari perkara-perkara yang mungkar dan mau melakukan kebaikan-kebaikan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Dan diharapkan semangat anak dalam menyampaikan dakwah ini menggelora di dalam hatinya, sehingga ia menyadari ya kewajiban dakwah tersebut. Ya, sebagian anak kita lihat ya kadang-kadang dia menginterupsi ataupun kita katakan mengoreksi satu kesalahan ataupun menegur ya suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang dewasa. Ya, ini adalah satu kita katakan ya kita kesadaran ataupun bibit ya kita katakan semangat yang perlu kita kembangkan. Ya, jangan dipatahkan. Ya, jangan dipadamkan. Ya, dengan mengatakan kamu masih kecil, tahu apa kamu dan lain sebagainya, kata-kata yang sebenarnya tidak mendidik. Ya, saya ini orang tua banyak makan asam garam. Nah, ini kata-kata tidak mendidik kepada anak-anak. Ya, mereka akan patah semangat ya. Mereka merasa terpatahkan. Mental mereka akan jatuh dan mungkin mereka tidak akan mau lagi melakukannya. Ya. Dan mereka akan meniru ya kata-kata itu ketika mereka dewasa kepada anak-anak mereka. Artinya kita telah menyontohkan sesuatu yang tidak baik. Maka bangkitkan semangat anak untuk
beramar ma'ruf nahi mungkar, saling memberi nasihat. Dan ini termasuk salah satu poin seorang insan itu selamat dari kerugian, yaitu dia menegakkan at-tawasi bil haqqi was sabri. Ya, tentunya yang perlu kita luruskan nantinya adalah cara anak untuk kita katakan menyampaikan nasihat atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan mematahkan perbuatan itu sehingga dia tidak mau lagi melakukannya. Ya, wajar anak melakukan kesalahan, misalnya dia memberikan teguran yang kadang-kadang tidak layak ataupun caranya yang salah. Maka jangan patahkan perbuatan itu darinya, tapi luruskan kesalahan tersebut. Ya, misalnya anak kadang-kadang ya kata-katanya agak nyelekit kepada orang tua ketika dia mengoreksi orang tuanya atau memberitahu orang tuanya atas sebuah kesalahan. Ya, mungkin caranya salah, ya, maklumi itu karena dia anak-anak, ya, tapi jangan patahkan, ya, kita katakan kesadarannya ataupun semangatnya untuk ya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, demikian itu yang perlu kita perhatikan, karena sebagian orang tua merasa risih ya ketika ada sebagian anak ya kita katakan punya semangat ini dari kecil. Ya, dia nggak segan-segan mengoreksi bahkan orang tuanya ataupun orang lain ketika melakukan kesalahan. Ini satu yang kita katakan tidak semua anak punya mental seperti ini. Ada sebagian anak perlu dibangun mentalnya hingga dia berani melakukan seperti itu. Sebagian anak memang mungkin Allah anugerahkan ya sejak lahirnya punya keberanian seperti itu, punya kemampuan seperti itu, ya, punya mental seperti itu. Nah, ini jangan dipatahkan. Ya, kalau ada cara yang salah, ya, dan tentunya tidak mungkin anak ini tahu segalanya, punya mental amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan benar. Ya mungkin salah. Maka perbaiki kesalahannya. Ya, jangan patahkan semangatnya dan jangan patahkan ya kita katakan keberaniannya, mentalnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu alam. Karena ini mental keberanian seperti ini itu harus diasah sejak kecil. Ya, termasuk dia berani berkomunikasi, ya, dia berani menyatakan pendapat, ya, itu adalah suatu hal yang patut dipelihara, dipupuk, ya, keberanian itu. Karena salah satu akhlak mulia adalah berani. Cuma kadang-kadang berani manusia ini salah kaprah ya, menyimpang. Ya, nah ini yang perlu dikawal dan diperbaiki. Ya, sehingga dia semakin lama semakin kita katakan mengerti ya bagaimana melakukannya dengan benar. Ya, kalau misalnya sebelumnya dia tidak melakukannya dengan benar, nah kita arahkan dia untuk melakukannya dengan cara yang benar. Karena ya tentunya jangankan anak kecil, orang dewasa aja masih banyak yang salah di dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi anak kecil. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan ini tentunya sangat besar manfaatnya demi keberlangsungan dakwah Islam dan penyebarannya penyiarannya ke seluruh negeri, ya. Nah, berapa banyak kerugian dunia Islam hari ini mungkin disebabkan terputusnya mata rantai dakwah di kalangan generasi muda muslim. Ya. Nah, ya misalnya di kampus sudah ya kita lihat banyak mahasiswa yang dulunya semangat mendakwahkan sunnah, membuat acara-acara yang itu bisa memancing ataupun menjaring orang-orang untuk mengenal sunnah, itu sudah ya sekarang mungkin semacam kehilangan motivasi ya. Nah, mungkin ini perlu ya kita kita kembangkan lagi dan kita hidupkan lagi tentunya ya. Nah, demikian. Jadi salah satu ya kita katakan tugas yang diemban oleh kaum muslimin sepeninggal Nabi mereka Muhammad SAW adalah meneruskan mata rantai dakwah ya ke tengah-tengah manusia. Karena itulah dia salah satu kewajiban kita ya, kewajiban siapa saja. Nah, maka dari itu coba ya lengkapi ya anak itu dengan alat-alat dakwah. Kemampuan berbicara misalnya, retorika, ya bicara, kemudian juga kita katakan kemampuan berbahasa. Ya kalau bisa anak mungkin bisa menguasai lebih dari satu bahasa, sehingga dia mungkin bisa memperluas dakwahnya bukan hanya kepada bangsanya saja,
juga kepada bangsa-bangsa lainnya. Itu kalau bisa, kalau dia punya kemampuan untuk itu, tentunya ya kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Karena sebagian anak juga memiliki bakat di dalam bidang bahasa seperti yang kita tahu ya seorang Zaid bin Sabit ya yang kita jelaskan atau kita paparkan sebelumnya. Ya kemampuan Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa hingga ia bisa menguasai bahasa lain selain bahasa ibunya. Nah ini tentunya sangat berguna ya bagi kaum muslimin untuk penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia karena ya zaman sekarang dimudahkan dengan mudahnya media ya. Ya, kita katakan sarana-sarana media ya bukan hanya cetak, elektronik dan lain sebagainya ya bisa disebarkan ya oleh siapa saja melalui channel YouTube atau ya channel-channel sejenisnya. Ini kesempatan ya untuk berdakwah sebenarnya. Tapi ya kita lihat misalnya YouTube banyak digunakan untuk cari duit ya, untuk mencari dunia ya padahal ada kesempatan peluang untuk dakwah di situ. Ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya seperti yang kita ya lakukan sekarang ini ya kita bisa menyaksikan siaran TV ya melalui kita katakan parabola ya dan ya kita katakan channel-channel TV Islami yang bisa kita lihat di saluran-saluran TV parabola. Ini salah satu kemudahan untuk berdakwah. Apalagi sekarang banyak TV-TV dakwah ya. Nah, itu adalah peluang ya untuk generasi-generasi penerus kita untuk meneruskan mata rantai dakwah ini di kalangan di tengah-tengah manusia. Ya, artinya apa? Di depan mereka peluang untuk dakwah itu sangat terbuka lebar. Dan mereka harus tahu ya celah-celah itu dan mereka harus bisa memanfaatkannya. Ya. Nah, sayang ya kalau misalnya ya, kalau kita hidup di generasi 80-an, 90-an mungkin tidak semudah ini kita bisa ya mendapatkan dakwah ataupun pengajaran, taklim dan sejenisnya. Dan tidak semudah ini juga kita menyampaikan dakwah. Ya. Ya, tentunya tidak semudah ini. Tapi sekarang luar biasa ya Allah buka peluang itu ya kepada kita semua ya untuk berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Apalagi Nabi SAW memberikan suntikan motivasi kepada kita ya. Nabi mengatakan man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Demikian pula Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menyontohkan sebuah kebaikan, sunnah yang baik kepada manusia, contoh yang baik ya kepada manusia, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, jadi jangan kita katakan sia-siakan ya peluang karena teknologi sekarang memanjakan kita untuk menyebarkan apapun. Ya. Di sana ada orang-orang yang menyebarkan keburukan, kejahatan. Ya. Nah, tapi di sisi yang lain ini adalah juga peluang bagi kita untuk menyampaikan dan menyebarkan kebaikan, kebenaran. Maka tangkaplah dan ambillah peluang itu. Dan tentunya ini ya kalau kita generasi kita yang mungkin kita ya waktunya tinggal sedikit ya, generasi muda kita itu masih panjang ke depan ya. Dan mereka harus punya ya kemampuan itu ya untuk ya bisa berlomba-lomba juga di dalam dakwah kepada agama Allah ini. Nah, tentunya banyak hal-hal yang bisa kita persiapkan kepada mereka ya. Jadi kemampuan berbahasa itu sangat penting. Karena dakwah itu juga identik dengan komunikasi ya. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik ya kepada manusia. Ya, dan anak harus punya kemampuan itu. Ya, harus punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, ya. Ya sampai bahasa ibunya sekalipun ya. Misalnya kita orang Indonesia, kita punya bahasa namanya bahasa Indonesia. Ya, tidak semua orang bisa berbahasa Indonesia dengan benar dan baik dalam berkomunikasi, apalagi di dalam menyampaikan suatu ya kita katakan gagasan, ide ataupun pemikiran, ya dakwah.
ya, menawarkan sesuatu kepada manusia. Tidak semua orang bisa menggunakan bahasa ibunya dengan baik. Maka kemampuan dan keterampilan berbahasa termasuk salah satu yang harus kita persiapkan kepada anak, ya, untuk ya berdakwah. Ya, sebenarnya bukan hanya untuk berdakwah saja, dia bisa berkomunikasi dengan baik, ya, dia bisa berbahasa dengan baik. Bukan hanya untuk kepentingan dakwah saja, walaupun itu satu kepentingan yang sangat agung dan mulia. Ada di sana kepentingan-kepentingan lain yang perlu, ya, dia memerlukan itu, dia perlu itu, ya, berbahasa dengan baik. Ya, maka ya seorang anak Indonesia saja itu perlu belajar bahasa Indonesia, ya. Gak mungkin dia pakai bahasa pasaran untuk misalnya berbicara di hadapan manusia. Ya, dia harus bisa berkomunikasi dan memilih, ya, kata-kata yang baik untuk disampaikan kepada manusia. Ya, nah, ini adalah satu kemampuan yang harus kita bekali, ya, pada anak-anak kita, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, tadi kita sebutkan, ya, bahwa dakwah itu ada dua, dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dan anak juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya, kita memahami itu. Ada yang memiliki kemampuan verbal yang lebih daripada yang lainnya. Itu kemampuan berbicaranya, ya, melebihi dari kemampuan lainnya, ya. Ada anak yang ya, motoriknya yang lebih menonjol, ya. Ya, motoriknya yang lebih menonjol, yaitu apa? Dia nggak bisa ngomong atau memang tidak punya bakat untuk ngomong, untuk bicara, ya, ya, dan orang-orang cenderung menyebutnya anak pendiam. Bagaimana misalnya, aduh, Ustaz, anak saya nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara, itu tidak bisa untuk menyatakan perasaannya ataupun idenya, gagasannya. Ada anak seperti itu. Ya, ya, ini anak yang mungkin kemampuan motoriknya lebih, ya, dia lebih senang bergulat dengan benda-benda mati misalnya, ya, atau ya seperti itu. Ada anak seperti itu, ya. Nah, ini berarti dia tidak punya peluang untuk dakwah, tidak. Dia punya peluang untuk dakwah dari sisi yang lain. Tadi kita sebutkan ada dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan, contoh, teladan. Ya, maka dorong dia untuk bisa berdakwah dengan perbuatannya. Ya, mungkin dia sedikit ngomong, tapi dengan perbuatannya banyak orang yang bisa mengerti, melihat Islam pada dirinya, kebaikan Islam pada dirinya. Ada anak-anak berprestasi di bidang tertentu yang itu menjadi inspirasi bagi orang lain dengan keterampilannya, mungkin dengan sesuatu yang dia ciptakan dalam urusan dunia, ya. Karena Nabi telah mendorong kita untuk berlomba-lomba menebar kebaikan dalam bab dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dan perkara-perkara duniawi itu juga bisa kita jadikan sebagai kita katakan alat dan bahan bagi kita untuk berdakwah, ya, kepada manusia. Nah, ya, demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dimanapun anak itu nantinya berada, ya, apapun posisinya, sebagai apapun dia bisa berdakwah kepada manusia, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang penting adalah kita menanamkan kepadanya semangat untuk dakwah, ya, mengajak manusia kepada agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Demikian juga Allah mengatakan, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya. Katakanlah, wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Islam adalah agamaku. Ad'u ila Allah ala basirah. Aku mengajak manusia kepada agama Allah dengan ilmu. Itu dengan ilmu yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki. Ana wa manittaba'ini, aku dan orang-orang yang mengikutiku, yaitu Nabi dan pengikut-pengikut Nabi, ya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Jadi mereka harus menyatakan hadhihi sabili, ini adalah jalanku, agamaku, Islam adalah agamaku, ya. Nah, sunnah adalah pedomanku di dalam beragama.
Ya, kemudian ia mengajak manusia dengan ilmu itu. Ya, ad'u ilallahi ala basirah. Aku mengajak kepada agama Allah di atas basirah, yaitu ilmu. Nah, ini ya kita katakan ya perintah dan seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan tentunya ya, sekali lagi di dalam berdakwah, dengan cara apapun kita berdakwah, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, yang perlu kita persiapkan selain kemampuan-kemampuan tadi adalah mental, kesabaran. Ya, ini penting kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu mental keberanian maksudnya di sini ya, untuk berdakwah itu. Ya, kita jangan merasa hina ketika kita berdakwah kepada agama Allah. Ya, kadang-kadang sebagian orang merendahkan ya tugas dakwah itu. Seolah-olah itu ya tugas sosial, sampingan. Ini tugas utama manusia, seorang muslim tentunya ya di muka bumi ini. Melebihi dari tugas-tugas untuk kepentingan dunianya. Ya, maka ya, kita katakan banyak juga orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah Allah berikan kemampuan yang lebih. Ya, tapi dia tidak tergerak untuk memanfaatkan peluang itu untuk berdakwah. Punya kekuasaan, punya kemampuan, punya materi, ya punya pengaruh, tapi ya justru tidak dia gunakan itu untuk berdakwah. Rugi dia, ya. Padahal kalau dia gunakan untuk berdakwah, untuk dakwah, mungkin banyak kebaikan yang bisa dituainya. Ya, banyak orang-orang yang dapat hidayah melalui dirinya. Apa kata Nabi SAW sebagai motivasi kita juga untuk punya semangat di dalam berdakwah? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya ada satu orang yang dapat hidayah melalui dirimu, ya kita adalah perantaranya, kita adalah medianya, ya kita adalah sarana dia sampai kepada hidayah itu, maka ya itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki ya unta-unta merah, yaitu kendaraan yang mewah, ya kendaraan yang paling tinggi tingkatannya pada masa itu, ya. Nah demikian, wallahu alam bissawab. Nah jadi mental keberanian itu harus kita tanamkan juga, harus dimiliki juga, dan juga kesabaran, ya kesabaran, ketabahan, karena siapa saja yang berdakwah kepada agama Allah pasti akan menghadapi resiko. Ya, mungkin dicemooh tadi ya, mungkin direndahkan, mungkin ditolak, dan mungkin juga dimusuhi. Ya, ya mungkin juga akan dijuluki macam-macam. Ya, nah maka ya kita tanamkan di sini adalah di antara di selain dari keberanian adalah kesabaran di dalam melakukannya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Hingga dia tidak merasa berat untuk melakukannya, karena apapun dari resiko yang diterimanya dia sudah siap dengan sabarnya ya di dalam melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, dan ini tentunya menjadi satu kebaikan juga bagi kedua orang tua mereka ya. Ya, apabila anak ini ya sukses di dalam dakwahnya, maka yang dapat kebaikannya juga adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya, ayah ibunya. Di sini punya saham juga atas kebaikan yang disebarkan oleh anaknya tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka ya para orang tua ya jangan sampai ya kita katakan terluput ya peluang ini dari mereka. Ya, kebanyakan orang tua hanya melihat sisi kemampuan anak-anak mereka dari sisi dunia ya. Agar bagaimana nanti mereka hidup, bagaimana mereka bisa dipandang orang nanti kalau sudah besar ya. Hanya itu semata. Ya, dan mungkin itu menjadi bumerang yang membahayakan mereka sendiri. Ya, banyak anak-anak yang unggul dalam bidang dunia, ya justru mereka tidak memperhatikan orang tuanya ketika mereka dewasa, karena kesibukan dunianya, ya karena ya mungkin juga karena kesombongan yang mereka miliki dan lain sebagainya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi ini salah satu ya kita katakan perkara yang penting untuk diperhatikan ya oleh para orang tua dan juga sekolah ya.
Ya, sekolah ini sekarang kan orientasinya kan dapat selembar kertas ijazah namanya, ya. Anak bisa punya peluang untuk mencari dunia. Mungkin itulah dia tujuan sekolah hari ini, ya. Dapat kita katakan eksistensi di tengah-tengah masyarakat sebagai orang terpelajar, satu, dan yang kedua dia punya kemampuan untuk cari dunia, dua, itu saja sudah. Adapun yang lainnya mungkin tidak menjadi perhatian. Ya, maka ya kita ingatkan juga ya lembaga-lembaga pendidikan itu harus ya membina juga ya murid-murid mereka, anak-anak didik mereka untuk ya bisa mengemban tugas dan tanggung jawab mulia ini, yaitu berdakwah, ya, yang membiasakan mereka bicara di depan manusia misalnya, ya, atau melihat peluang-peluang dakwah yang bisa ditembus. Ya, pada hari ini teknologi sangat maju, ya, ya dulu tahun 80-an 90-an tidak ada yang namanya TV dakwah ataupun ya kajian-kajian yang sifatnya online atau kajian-kajian jarak jauh, itu tidak ada, tapi sekarang sudah menjamur, ya. Artinya itu peluang yang ada sekarang tidak ada ya, tidak ada di masa dahulu, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan termasuk juga dakwah adalah dakwah melalui tulisan ataupun buku. Kita lihat sebagian anak kemampuan bicaranya mungkin lemah, tapi dia punya kemampuan untuk menulis. Termasuk salah satu bentuk dakwah adalah ad-da'wah bil qalam, yaitu dakwah dengan pena, dengan tulisan. Ya, sebagian anak memiliki kemampuan di atas rata-rata di dalam bab ini, lebih daripada anak-anak lainnya. Ya, dan menulis itu bukan perkara yang mudah juga. Ya, itu perlu bakat juga. Ya, membuat konsep sebuah tulisan, ya, mengarang sebuah tulisan. Ini bukan perkara mudah sebenarnya. Banyak orang-orang pintar belum tentu dia bisa nulis. Belum tentu dia bisa membuat suatu konsep buku, tulisan. Ya. Ini kembali kepada talenta, bakat. Ya. Maka kalau kita lihat misalnya anak kita punya bakat di bidang tulis-menulis, karang mengarang, membuat suatu tulisan, membuat suatu kita katakan makalah, ya, tulisan buku, maka bisa kita dorong ini ke arah dakwah melalui kita katakan tulisan. Itu kita katakan media-media dakwah yang bisa kita sediakan untuk anak-anak kita. Ya, dia bisa membuat satu buku yang mungkin bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab, ya. Seperti sekarang ini sudah banyak buku-buku Islam dalam berbagai kita katakan tema dan judul, ya, yang bisa yaitu merupakan salah satu di antara ya kita katakan peluang dakwah yang terbuka hari ini, ya. Dan tentunya ya anak-anak kita ya mungkin ya bisa bersaham, ya, ya, memberikan saham, ya, bagi Islam dan kaum muslimin di bidang tersebut. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Jadi sangat luas, ya, peluang-peluang dakwah yang bisa ditembus oleh generasi-generasi penerus Islam ini. Ya, asalkan mereka punya bekal, ya, untuk itu. Ya, kalau nggak punya bekal untuk itu, ya tentunya nggak bisa semuanya secara instan, dadakan, tiba-tiba, seketika, sekonyong-konyong, nggak ada itu, ya. Semuanya harus dipersiapkan. Ya, nah demikian. Sebagaimana Nabi mempersiapkan Zaid bin Sabit untuk menjadi penerjemah. Ya, dengan menyuruhnya dari kecil, ya, untuk belajar bahasa Ibrani, bahasa Syriani. Itu artinya dipersiapkan. Nggak mungkin dadakan tiba-tiba Zaid bin Sabit bisa, nggak mungkin. Ya, sekonyong-konyong tiba-tiba menguasai bahasa lain, nggak mungkin juga. Tiba-tiba bisa menulis, nggak bisa juga. Ya, saya pernah coba seorang untuk menulis ataupun menerjemah, ya, buku tipis itu nggak selesai-selesai. Ya. Kenapa? Ternyata bukan tidak punya ilmu, ilmunya banyak, ya. Akan tapi dia tidak punya kemampuan untuk merangkai kata, menulis. Ada yang bisa ngomong, pinter, beretorika, begitu kita disodori, ya, tugas untuk menulis, gak selesai-selesai tulisannya. Atau dia tulis apa yang diomongkan lucu, kan, begitu, ya. Artinya dia tidak punya kemampuan di situ. Artinya ini adalah kemampuan yang Allah bagi-bagi kepada manusia. Maka tinggal kita lihat anak kita itu di bidang apa dia menonjol dan bisa kita explore, ya, dari
bidang tersebut untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, dan untuk mengikut sertakannya di dalam gerbong dakwah itu, ya, di dalam kita katakan ya mata rantai dakwah tersebut. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan jangan lupa juga ya, suasana dakwah di rumah. Artinya ya amar ma'ruf nahi mungkar itu dimulai dari rumah. Tanasus, saling nasihati satu sama lainnya itu harus ada di rumah, harus nampak di rumah, ya. Dakwah di rumah itu juga harus terlihat, ya, harus ada dan harus dimunculkan juga. Wallahu alam bisawab. Sehingga dia ketika dia keluar, dia sudah mengerti apa yang harus dilakukan ketika ingin melakukan suatu pelurusan misalnya, atau melarang suatu kemungkaran misalnya, atau menyuruh satu kepada yang ma'ruf misalnya, dan selainnya. Wallahu alam. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang menarik sekali untuk yang telah kita simak bersama. Yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bagi para orang tua untuk terus mendidik anak-anak kita agar bisa mempersiapkan generasi anak-anak kita untuk berani berdakwah yang dengan cara apapun. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, sebelumnya saya memiliki pendapat jika anak kita memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata dibandingkan dengan anak yang lain, maka sebaiknya jangan dikenal dulu atau ditampilkan kepada orang banyak, karena ditakutkan matang sebelum waktunya. Biarkan saja dulu anak tersebut mengembangkan kemampuannya tanpa dirinya sendiri mengetahui jika dia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Apakah benar pendapat saya ini Ustaz, atau ada nasihat yang ingin disampaikan? Mohon jawabannya. Ya, mengeksplor dengan mengeksploitasi itu beda. Ya, kita jangan mengeksploitasi anak itu. Ya, hingga terkesan kita memanfaatkannya untuk kepentingan orang tua. Ya. Untuk orang-orang berkata itu anak siapa, kan gitu ya. Itu anakku, kan gitu ya. Ya, itu mungkin yang nggak tepat ya. Nah, kalau bentuknya eksploitasi anak itu tidak tepat. Karena itu bukanlah suatu hal yang membangun bagi si anak itu. Tapi kita di sini mengeksplor ya kemampuannya, membimbingnya ke arah yang positif, yang baik. Itu yang kita maksud di situ, ya. Nah, demikian. Seperti Nabi mengeksplor kemampuan seorang Zaid bin Sabit, ya. Nah, sehingga ya anak itu tahu apa kemampuannya dan dia bisa berkembang di situ. Anak itu perlu diarahkan. Nggak mungkin dia bisa mengarah sendiri, ya. Nah, orang tualah yang punya tugas itu. Ya, orang tualah yang mengemban tugas itu. Nah, anak tidak bisa dibiarkan begitu saja, ya, dia tahu kemampuannya di mana, begitu. Ya, apalagi ya kecenderungannya anak itu kan cenderung kepada apa yang dia sukai, begitu ya. Belum tentu yang dia sukai itu bermaslahat dan bermanfaat bagi dirinya. Nah, jadi tidak bisa ya kita lepas begitu saja ya anak tersebut. Harus ada bimbingan dari orang tua. Ya, cuma di sini jangan memperalat ataupun memanfaatkan ya anak ini ya untuk kepentingan orang tua, untuk keinginan orang tua, sampai kepada misalnya cita-cita dan kita katakan keinginan si anak itu harus mengikuti keinginan orang tua. Ya, orang tuanya mau begini, ternyata kemampuan anak tidak di situ. Ya, nah ini kan ya membebani anak itu di luar kemampuannya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi perlu dibimbing dan diarahkan, bukan dibiarkan ya. Ya, maka kita katakan pembiaran itu di dalam pendidikan khususnya kepada anak-anak adalah sesuatu yang ya kita katakan membahayakan. Ya, nah demikian. Perlu diarahkan. Misalnya ya beramar ma'ruf nahi mungkar juga kita katakan keberanian. Apakah keberanian anak dibiarkan begitu saja? Tidak. Harus diarahkan, dikawal ya hingga tetap berada di jalur yang positif. Di rel yang
positif gitu, di rel yang benar gitu, di jalur yang benar ya, ke arah yang positif, bukan negatif. Misalnya anak punya kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar, punya mental, punya keberanian, dibiarkan, jangan. Ya, coba dikawal itu. Mungkin ada kesalahan yang dilakukannya, namanya anak dia lahir tidak punya ilmu, maka dia perlu bimbingan orang yang lebih sempurna akalnya dari mereka, yaitu orang tua tentunya di sini. Ya, wah ini cara ini yang salah, cara ini yang benar. Harusnya begini, tidak begitu, harusnya bisa lebih sabar. Itu kan harus dibimbing semuanya, nggak bisa dibiarkan. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi bakat yang ada pada anak itu harus dieksplor, ya, bukan dieksploitasi. Ya, dimanfaatkan untuk kepentingan orang tua, ya. Nah, apalagi digunakan alat sebagai untuk cari dunia, ya. Anak itu dimanfaatkan untuk itu sehingga pendidikannya terbengkalai, ya. Dia tidak dapat pendidikan, dia cuma mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua, dalam hal ini untuk kepentingan orang tuanya. Nah, demikian. Nah, itu yang salah sebenarnya. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, iya. Baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz ya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali menyangkut pertanyaan pertama mungkin Ustaz. Ya Ustaz, apakah baik diadakan perlombaan berceramah untuk anak-anak kecil tersebut, Ustaz? Iya bagus ya, semua yang sifatnya kompetisi bagi anak, berlomba dalam hal kebaikan, yaitu perlu diberikan kepada anak-anak, sehingga mereka punya kita katakan kemampuan untuk bersaing ya, karena ketika ada kompetisi maka kualitas juga akan meningkat, mutu juga akan membaik. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tentunya suatu hal yang perlu dilatih sejak kecil, ya, keberanian untuk berbicara di hadapan orang. Ya, tidak semua anak tiba-tiba punya kemampuan itu dan punya keberanian seperti itu. Ada yang berani memang ya dari kecil, mungkin itu adalah bakat yang Allah berikan sejak lahir. Tapi kan kebanyakannya tidak seperti itu. Nah ini yang harus latih ya. Nah, sekolah kan tempat mereka berlatih. Nah, maka perlu juga diadakan ya perlombaan ya, misalnya hifzul Quran kan begitu ya, atau hal-hal ketangkasan juga misalnya. Nah, itu perlu bagi anak-anak ya. Nah, dan itu adalah salah satu bentuk permainan ataupun suatu hal yang menyenangkan ya dan membawa faedah para pemirsa dan para pendengar. Karena kalau dia terus menerima saja, dia akan pasif, ya. Anak cenderung tidak berkembang dan dia pasif sebagai pendengar, menerima input saja, ya, tidak ada outputnya. Maka dia perlu mengeluarkan, ya, menunjukkan kemampuan dirinya, ability dirinya itu, ya, bahwa dia mampu untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Sehingga muncul kepercayaan diri, mental dan keberanian. Ya, salah satu yang perlu kita munculkan pada anak adalah keberanian. Berani menyatakan, berani menolak yang buruk, yang mungkar. Nah, ini dia harus terlatih untuk itu dan punya keberanian untuk itu. Ya, nah itu sangat bermanfaat baginya nanti setelah dia dewasa tentunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena mental itu ya perlu juga diasah, dibangun ya pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit sehingga kokoh dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian yang bertanya, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ya, ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah benar ada keterangan dari sisi syar'inya jika anak ingin diarahkan ke arah dunianya, maka diarahkan ke bagian teknik, Ustaz? Karena saya pernah mendengar atau membaca perkataan seorang ulama seperti itu. Apakah benar, Ustaz? Iya, saya katakan gimana? Ya, dunia kan bukan hanya teknik ya. Apalagi sekarang luas teknologi yang semakin maju, ada bidang IT kan begitu ya, ada kedokteran ya, sekarang ada juga yang bisa berkembang di bidang pengobatan melalui ya, kita katakan herbal, jadi herbalis kan begitu ya. Ada yang macam-macam bidang-bidang yang positif bermanfaat bagi manusia di dalam bab dunia.
secara umum Nabi mengatakan bukan hanya bidang teknik ya, antum a'lamu bi umuri duniakum, bahkan dalam bidang pertanian ya dan lain sebagainya. Ya, karena ya kita lihat kita hidup di dunia hari ini ya, kita lihat dunia hari ini ya. Kita keluar, kita lihat banyak sekali bidang-bidang kehidupan yang ya, kita katakan sangat luas ya hari ini ya, dan ya anak itu ya tentunya kita bisa lihat ya bakat-bakat yang mereka miliki di mana. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak semua anak ya saya katakan itu berbakat di bidang teknik gitu ya. Iya, berbakat di bidang teknik ya. Nah, ya artinya apa? Banyak bidang-bidang lain yang mungkin bisa dia bisa dia ikuti ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, Baik. Ya, misalnya dibilang IT lah kita katakan ya. Sekarang kan banyak peluang ya untuk berdakwah, untuk ya berdakwah sambil cari nafkah juga dia di situ. Ya, nah buat konten-konten yang positif, yang ada sisi nilai dakwahnya, bermanfaat bagi yang bisa menjadi konten juga bagi TV-TV Islam. Banyak TV Islam sekarang juga bergantung kepada konten yang dibuat di luar kan begitu ya. Banyak orang-orang kreatif yang bisa berkembang di bidang itu. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, jadi dunia sekarang sangat luas ya, tidak seperti dahulu mungkin. Karena ini semua peluang yang Allah buka sebenarnya bagi manusia. Ya, semua ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dunia ada dua kemungkinan saja. Ya, bisa digunakan kepada arah yang positif, bisa digunakan kepada arah yang negatif ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. nah, Baik. ya baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan. Ustaz, mohon penjelasan hadis bahwa anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang membuat dirinya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah jika orang tuanya sudah berusaha mendidik anaknya ke jalan yang benar dan ternyata ada yang murtad, Ustaz, apakah orang tuanya juga mendapat dosa? Ya. Hadis itu sahih ya, pertama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir di atas fitrah, yaitu di atas fitrah tauhid. Fitrah di sini adalah tauhid. Dia membawa kalimat la ilaha illallah yang dia nyatakan di hadapan Allah jauh sebelum orang tuanya lahir ya. Itu dikeluarkan seluruh anak cucu Adam ya dari tulang subi Adam dan mengambil persaksian itu. Dan ketika lahir dia bawa persaksian itu. Dan itulah maksudnya alal fitrah ya, di atas fitrah tauhid. Fabawahu. Kemudian Nabi di sini mengalamatkannya kepada orang tua ya, menujukannya secara khusus kepada orang tua. Walaupun kita katakan seorang insan ya dia jadi Yahudi, Nasrani ataupun dia murtad ya, itu mungkin bukan secara langsung dari orang tua. Mungkin lingkungan dan lain sebagainya. Tapi di sini peran orang tua tidak bisa dilepaskan. Ada sedikit banyak di situ saham orang tua di situ. Karena ya kita katakan orang tua adalah lingkungan paling dekat kepada seorang anak. Tidak ada lingkungan yang lebih dekat kepada anak, pergaulan yang lebih dekat kepada anak selain daripada orang tua, ayah dan ibu. Nah, itu tidak lepas dari satu, mungkin ada kelalaian di situ. Ya. Seberapa besar porsi kelalaian itu, ya begitulah nantinya yang akan terjadi, keburukan yang akan terjadi. Maka apabila ya anak ini, ya kita nggak bisa memberikan hidayah kepada anak-anak kita, itu adalah domain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuasa Allah ya, itu adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, apakah orang tua punya uzur dalam hal ini ketika anak itu misalnya murtad setelah dia dewasa? Ya. Nah, itu semua akan diuji di hadapan Allah dengan hisab yang ketat tentang kewajiban yang mereka pikul. Nabi mengatakan ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Seorang suami atau ayah adalah pemimpin bagi keluarganya, anak istrinya, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ya. Akan ada hisab nantinya. Apakah kita dikatakan dan disebut telah melakukan tanggung jawab kita secara penuh? Atau ada sisi kelalaian? Ya. Untuk menjawabnya sekarang mungkin
susah ya. Karena cenderung manusia akan membela diri. Ya, balil insanu ala nafsihi basirah. Orang itu tentunya lebih tahu tentang dirinya walau alqa ma'adzira, walaupun dia mengemukakan banyak alasan untuk membela diri. Manusia di dunia ya tentunya dia membela diri. Itu bukan salahku, itu dia pilihan dia setelah dewasa. Tapi apakah ada unsur kelalaian orang tua di situ? Mungkin ada dan dipastikan ada mungkin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada ya. Maka kita introspeksi diri, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu terjadi dan kita berharap hal seperti itu tidak terjadi tentunya ya. Nah, demikian. Kita ingin berharap kepada Allah hal buruk seperti itu tidak terjadi ya pada anak-anak keturunan kita. Tapi kalau itu terjadi dan itu terjadi pada seorang nabi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, tidak kuasa memberikan hidayah kepada putranya. Tapi kita yakin ya seorang nabi telah melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Ya tanpa kurang satu apapun ya, karena nabi itu maksum ya. Itu yang kita yakini dalam agama Islam. Nggak tahu kalau di dalam agama yang lainnya yang juga bercerita tentang para nabi dan kenabian ya. Ya. Tapi dalam Islam Nuh alaihissalam telah mengemban tanggung jawab dakwah selama 950 tahun dengan benar. Tidak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik kaumnya termasuk anaknya. Tapi keputusan akhir tetap bukan di tangan manusia, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, musibah yang terjadi itu pasti karena dosa kita. Ya, sedikit banyak mungkin pasti ada dosa yang kita lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, jadi itulah kita katakan amanah yang berat ya sebenarnya terpikul di pundak kita ketika kita dianugerahi seorang titipan ya dari Allah Subhanahu wa taala, itu seorang anak yang ya kebaikannya adalah kebaikan bagi diri kita dan keburukan yang terjadi padanya itu tidak lepas dari andil kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja ya, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan bagi para pemirsa sekalian. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.